Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita belajar bareng yuk untuk mengerjakan soal SMBT pengetahuan kuantitatif. Yuk kita lihat soal ini. Pada sebuah segitiga siku-siku diketahui panjang sisinya membentuk barisan aritmatika. Jika sisi terpanjang 160 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah. Nah, jika segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika, maka barisan tersebut adalah A plus B sama A plus 2B. Atau bisa juga A min B, A plus B. Kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras. Kita tahu kan triple Pythagoras itu kayak angka 3, 4, 5 misalnya ya. Salah satu contohnya 3, terus ada 4, ada 5. Karena kita nggak tahu sisinya itu berapa, maka kita tambahkan dengan variabel X. Jadi barisan yang terbentuk adalah 3X, 4X, 5X. Sekarang kita selesaikan soal ini dengan menggunakan barisan yang ini. Barisan segitiga yang terbentuk itu A plus B, A plus 2B. Barisan ini didapat dari mana sih? Kita coba cari tahu. Itu dari U1, U2, U3. Kita cari U1, U2, U3-nya dengan menggunakan rumus UN. UN A plus N min 1 kali beda. Kita cari U1-nya. U1 sama dengan A-nya tidak diketahui, kita tulis A tambah N-nya itu 1 dikurang 1 kali beda. Maka hasilnya A tambah 1 kurang 1, 0. 0 dikali B, maka hasilnya 0. Berarti U1 itu adalah A, sama, terbukti gitu. Lalu kita cari U2-nya. U2 A ditambah N-nya 2 dikurang 1 kali B. Berarti A tambah 2 kurang 1. 1 kali B, hasilnya B. Terbukti ya, barisan yang kedua ini A plus B. Sekarang kita cari U3-nya. U3 sama dengan A ditambah 3, N-nya 3 dikurang 1 kali B. A ditambah 3 kurang 1 itu 2 dikali B, 2B. Jadi sisi segitiga yang membentuk barisan aritmatika itu didapatkan dari sini dengan menggunakan rumus UN. Tadi pada soalnya yang diketahui sisi terpanjangnya itu adalah 160 cm. Sekarang kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Di sini kita bisa tulis A, lalu di sini A plus B, di sini A plus 2B. Sisi terpanjangnya itu kan tadi 160 ya. Berarti ada di sini sisi miringnya. Sisi miring kan itu kan sisi yang paling panjang daripada sisi yang lain di sebuah segitiga siku-siku. A plus 2B sama dengan 160. Terus kita cari A-nya dari sini. A tambah 2B sama dengan 160, berarti A sama dengan 160 dikurang 2B. 160 dikurang 2B. Setelah itu kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari nilai B-nya. Pythagoras untuk mencari nilai B-nya. Rumus Pythagoras itu kan ada sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Lalu untuk mencari sisi tegak kuadrat bisa jadi
sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Lalu untuk mencari sisi alas kuadrat itu sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Di sini kan diketahui nilai sisi miringnya 160 ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, yang sisi miring. Itu ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Sisi miringnya ini 160 dikuadratkan sama dengan sisi tegak. Sisi tegaknya ini 160 dikurang 2B dikuadratkan ditambah sisi alas. Sisi alasnya ini A tambah B. A-nya tadi 160 dikurang 2B tambah B dikuadratkan. 160 kuadrat sama dengan 160 dikurang 2B kuadrat ditambah 160 min 2B ditambah B menjadi min B kuadrat. Lalu kita cari hasilnya. 160 kuadrat itu 25.600 sama dengan 160 dikuadratkan jadi 25.600. Lalu 160 dikali min 2 dikali 2 hasilnya min 640B. Yang terakhir min 2B dikuadratkan hasilnya plus 4B kuadrat. Lalu ditambah 160 pangkat 2 25.600. Lalu 160 dikali min B dikali 2 jadi 300 min 320B. Lalu min B kuadrat hasilnya plus B kuadrat. Lalu yang ini kita buka kurung dan 25.600 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 25.600. Kita hitung 25.600 dikurang 640B tambah 4B kuadrat ditambah 25.600 plus ketemu min jadi min 320B plus ketemu plus jadi plus B kuadrat. 25.600 ini kita pindah ruas ke kiri jadi min 25.600. Lalu kita cari hasilnya. 25.600 sama min 25.600 jadi habis. Terus 4B kuadrat ditambah B kuadrat jadi 5B kuadrat. Min 640B dikurang 320B. Hutangnya berarti menjadi tambah banyak menjadi min 920B. Tinggal 25.600 kita tulis plus 25.600. Kita bisa kecilin semuanya, kita bagi dengan 5. 5B kuadrat dibagi 5 jadi B kuadrat. Min 920B dibagi 5 jadi min 192B ditambah 25.600 dibagi 5 jadi 5.120 sama dengan 0. Ini kan bentuknya udah kayak persamaan kuadrat ya. Berarti setelah ini kita faktorin.
B kuadrat, jadi B di sini B kali B, B kuadrat. Terus kita cari angka berapa yang kalau misalnya dikali jadi 520, kalau ditambah jadi min 192B. Berarti hasilnya yaitu ada angka 160, min 160 sama min 32, ya kan? Min 160 dikali min 32 hasilnya 5120. Terus min 60 ditambah min 32 hasilnya min 192. Kita sama dengan kan 0, lalu kita cari B nya. B min 160 sama dengan 0 atau B min 32 sama dengan 0. Maka B nya itu sendiri adalah min 160 nya pindah ruas jadi 160 atau B sama dengan plus 32. Di sini B yang akan kita pakai adalah B yang 32. Kenapa? Soalnya kan tadi kalau misalnya kita pakai B-nya yang 160, tadi kan kita lihat bahwa sisi miringnya itu kan 160 ya. 160 nilainya. Kalau misalnya kita B-nya pakai 160, gak mungkin hasilnya adalah 160 ini. Hasilnya bakalan lebih gitu. Makanya kita pakai B yang 32. Cari nilainya yang lebih kecil gitu. Sekarang kita cari nilai A dengan mensubstitusi nilai B ini ke persamaan A plus 2B sama dengan 160 yang sisi miring itu tadi. A ditambah 2, B nya kan udah kita ketahui ya, hasilnya 32 sama dengan 160. A ditambah 2 kali 32 hasilnya 64 sama dengan 160. A nya 160 dikurang 64, jadi hasilnya adalah 96. Sekarang kita cari keliling segitiga dengan menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi. Pertama, sisi tegaknya tadi kan ada A ditambah sisi alasnya itu A ditambah B, sisi miringnya itu A ditambah 2B. A nya kita udah cari nilainya 96 ditambah A nya 96 tambah B, B nya tadi ini 32 ditambah A nya 96 tambah 2B, B nya 32. Kita jumlahkan 96 ditambah 96 ditambah 32 itu 128 tambah 96 tambah 64. 96 tambah 128 tambah 96 tambah 64 160. 96 tambah 128 tambah 160 hasilnya 384. Berarti jawabannya adalah yang A. Tadi kan kita udah bahas untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan barisan yang ini. Sekarang kita coba selesaikan soal ini dengan menggunakan barisan aritmatika yang didapatkan dari rumus Pythagoras.
Kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Nah, barisan ini didapat dari triple Pythagoras. Kita tahu salah satu contoh dari triple Pythagoras itu ada angka 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, kenapa kita tambahkan variabel X? Karena pada soalnya kita belum tahu sisi-sisi dari segitiga tersebut. Makanya kita tambahkan variabel X. Gitu. Lalu kita lihat soalnya. Jika sisi terpanjangnya itu adalah 160, sisi terpanjang dari segitiga ini adalah sisi miringnya. Nah, berarti di sini 5x-nya sama dengan 160. Dari sini kita bisa cari nilai x. 5x sama dengan 160, berarti x-nya 160 bagi 5. Hasilnya adalah 32. Sekarang berarti kita bisa mencari nilai dari 3x. 3 dikali x-nya tadi 32. 3 kali 32 hasilnya 96. 96 ini merupakan sisi tegak. Lalu sekarang kita cari sisi alasnya. 4 kali x, x-nya 32. 4 kali 32 itu 128. Berarti sisi alasnya adalah 128. Lalu sekarang kita cari keliling segitiga. Rumus keliling segitiga itu kan sisi ditambah sisi tambah sisi. Semuanya kita kelilingin. Sisi ini, sisi tegak tambah sisi alas tambah sisi miring. Sisi tegaknya itu 96 ditambah sisi alasnya itu 128 tambah sisi miringnya. Sisi miringnya 160. 96 tambah 128 tambah 160 hasilnya adalah 384. Ini jawabannya.